taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi melanjutkan pelajaran kita, kelas kita, itu dalam baca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul fi Ilmi Usul Al-Fiqh di Fadilat Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20 ya. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca tentang an-nahi. Baik, sebelumnya sudah dibaca ya terkait dengan ma la yatimul ma'mur illa bihi. Sudah dibaca atau belum? Sudah ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an-nahyu. Ta'rifuhu, pengertiannya, an-nahyu qaulun yatadamman talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la bisighatin makhsusatin hiya al-mudari'u al-makrunu bila an-nahiyah. Jadi an-nahi, pengertian dari an-nahi yaitu adalah qaul, ucapan atau ungkapan. Dan ini sama dengan amr. Amr juga qaul ya. Yatadamman talab al-kaffi. Di mana qaul tadi mengandung permintaan untuk al-kaf. Kafnya artinya menahan. Ya. Atau tarkul fi'li. Menahan dari melakukan suatu perbuatan. Dan ini yang membedakan antara nahi dengan amr. Kalau amr, yatadamman talabal fi'li. Yang mengandung permintaan untuk mengerjakan, berbuat. Kalau nahi, talabal kaf. Ay talaba tarkal fi'li. Untuk meninggalkan, mengerjakan. Ya. Atau menahan. Ala wajhil isti'la. Ini sifat raji' ila qaul. Di mana qaul tadi ala wajhi al-isti'la. Sifat dari qaul tadi adalah isti'la. Yaitu tegas, ya. Dan terkandung di dalamnya keotoritasan, ya. Bisighatin makhsusah, dengan redaksi yang khusus. Yaitu apa? Hiya al-mudari'u, yaitu fi'il mudari' al-maqrun bila an-nahiyah. Yang tergandeng dengan huruf lam an-nahiyah. Hadha huwa ta'rif an-nahi 'inda al-usuliyyin. Ulun yatadamman talab al-fi'li aw talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bi sighatin makhsusatin hiya al-mudari'u al-maqrunu bila an-nahiyah. Sehingga dari definisi nahi ini kita ketahui bahwasanya
Nahi hanya memiliki satu redaksi saja atau satu sighah saja, yaitu fi'il mudhari' yang bergandeng atau tergandeng dengan huruf lam an-nahiyah. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ya, وَلَا تَتَّبِعْ, ini nahi. Ya. Wala tattabi', dan janganlah kalian atau kamu ikuti. Ya. Tattabi' fi'il mudhari' al-maqrun bila an-nahiyah. Ini sama dengan la an-nahiyah. Adapun ini itu fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Fa kharaja biqaulina qaulun al-isyarah. Maka tidak Fa kharaja biqaulina, yakni keluar dari pengertian nahi dengan perkataan kami pada definisi nahi qaul, yaitu al-isyarah. Jadi isyarah bukan nahi. Keluar dari pengertian nahi. Kenapa? Karena nahi qaul dan isyarah laisat qaulan, bukan ucapan. Fala tusamma nahyan, maka isyarah tidak dinamakan dengan nahi. Wa in afadat makna, sekalipun isyarah tersebut memiliki makna yang sama dengan nahi, yaitu talabul kaf. Ya. Misalnya seorang guru, ya, meletakkan jari telunjuknya secara vertikal di depan mulutnya, ya, karena dia mendapati murid-muridnya bergurau saat pelajaran. Yang jelas maknanya adalah larangan untuk bergurau, ya, dan dipahami dari isyarat itu, yaitu permintaan untuk meninggalkan suatu aktivitas, ya. Jadi seolah guru tadi mengatakan la tataharrak, ya, jangan banyak gerak, ya, la tatakallam, jangan ngobrol. Itu dipahami dari isyarat tadi. Sekalipun isyarat tadi semakna dengan makna nahi, yaitu talabul kaf, tidak dinamakan dengan nahi karena laisat qaulan, bukan berupa ungkapan atau ucapan. Wa kharaja biqaulina talabul kafi al-amru li'annahu talabu fi'lin, ya. Adapun dengan ungkapan talabul fi'li di dalam definisi mengeluarkan apa? Amr. Kenapa? Li'annahu talabu fi'lin, karena amr adalah permintaan untuk mengerjakan. Sementara di sini talab kaf, ya, talabul kaf. Wa kharaja biqaulina ala wajhi al-istila al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Sama, ya, dengan ketika membahas amar sebelumnya. Yani dengan batasan ala wajhil isti'la dalam definisi nahi mengeluarkan apa? Mengeluarkan iltimas. Ya.
dan mengeluarkan doa atau soal, permintaan. Ya. Kenapa? Karena dalam iltimas dan di dalam doa tidak ada isti'la di situ. Tidak ada ketegasan, tidak ada keotoritasan. Ya. Jadi dalam ungkapannya tadi tidak ada ketegasan. Sementara syarat nahi, dikatakan nahi, harus ada isti'la dalam qaulnya itu. Wa kharaja biqaulina bisighatin makhsusatin hiya al-mudhari ila akhirih ma dalla ala talabil kaf bisighatil amri mithlu da' utruk kuffa wa nahwiha. Adapun dengan batasan dengan redaksi khusus yaitu mudhari al-maqrun bilam an-nahiyah mengeluarkan apa? Yaitu madalla ala talabil kaf. Setiap ungkapan yang menunjukkan permintaan untuk meninggalkan. Bisighatil amr, tapi dengan redaksi amr. Ya. Seperti apa contohnya? Seperti da. Da itu artinya tinggalkan. Ya. Dan ini yufi talabal kaf. Perkataan da ini maknanya adalah perintah untuk meninggalkan suatu aktivitas. Utruk, tinggalkan. Kuffa, tahan. Ya. Dan yang semisalnya ini memberikan suatu makna permintaan untuk meninggalkan suatu aktivitas. Tetapi tetap tidak dinamakan nahi. Kenapa? Karena bisighatil amr. Ya, ada kan isim amr atau fi'il amr. Ya. Utruk fi'il amr dan itu sighah amr. Kufa fi'il amr dan itu sighah amr. Fa inna hadhihi wa in tadammana talab al-kaffi lakinnaha bisighatil amri. Ya. Maka ungkapan-ungkapan tadi da, utruk, kaf, atau kufa, ya, meskipun menunjukkan makna talab al-kaf, ya, atau mengandung permintaan untuk meninggalkan suatu aktivitas, hanya saja bisighatil amr dengan redaksi amr, sighah amr. Fatakunu amran la nahya, maka dia termasuk amr bukan nahi. Ya, termasuk amr bukan nahi. Ya, karena para ulama usul dia melihat kepada teks, redaksi. Ya. Taib. Sehingga yang dimaksud dengan nahi adalah apa yang tersebutkan di dalam definisi tadi. Qaulun yatadamman talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u al-maqrunu bila an-nahiyah. Taib, thumma qala wa qad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighati nahi. Jadi sama seperti amr sebelumnya. Terkadang makna permintaan untuk meninggalkan suatu aktivitas itu didapatkan tidak melalui sighah nahi tadi. Yaitu mudhari al-maqrur bila anahiyah. Tapi dengan ungkapan lain. Lain. Mithlu ayyusofa al-fi'lu bit-tahrim aw al-hadar aw al-qubhi aw yudham fa'iluhu aw yurattab ala fi'lihi iqab wa nahwi dhalika. Ya. Seperti suatu perbuatan disifati dengan tahrim. Ya. Atau disifati dengan al-hadar. Karena tahrim dan hadar sebagaimana pernah kita pelajari sama. Ya, maknanya. Awil qubh, sesuatu yang jelek. Ya. Aw yudham fa'iluhu, atau pelakunya dicela.
Au yurattab ala fi'lihi iqa, atau akan adanya hukuman dari mengerjakannya. Au nahwi dzalika, atau yang semisal. Maka dari ungkapan-ungkapan seperti tadi bisa kita dapatkan satu makna permintaan untuk meninggalkan perbuatan tadi, ya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwasanya makna thalabal kaf ini tidak harus dengan sighah nahi. Ya. Makna thalabal kaf ini tidak harus dengan sighatun nahi saja. Tapi bisa dengan ungkapan-ungkapan lain seperti yang disebutkan contohnya. Ya, itu terkait dengan pengertian, ya, ta'rif dari an-nahi. Tsumma qala rahimahullah ma taqtadihi sighatun nahi. Redaksi nahi itu berkonsekuensi apa? Memberikan konsekuensi apa? Ya. Inilah yang dimaksud dengan dalalatun nahi. Makna yang ditunjukkan oleh redaksi an-nahi. Adapun di sini beliau mengungkapkan dengan ma taqtadihi sighatun nahi. Yani konsekuensi apa yang lahir dari sighatun nahi atau yang dilahirkan oleh sighatun nahi. Sighatun nahi 'inda al-itlaqi taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadahu. Ya. Jadi redaksi nahi 'inda al-itlaq ketika tersebutkan secara mutlak, tidak ditemukan adanya qarinah, petunjuk, ya. Tersebutkan sighah nahi begitu saja. Ya. Maka dia memberikan satu konsekuensi tahrimal manhi anhu. Pertama, haramnya sesuatu yang dilarang itu. Jadi misalnya ketika Allah melarang makan riba, ya, la ta'kulur riba misalnya, maka ini nahi, ya, mudhari' maqrun bila anahiyah, la ta'kul. Maka konsekuensinya adalah tahrim al-manhi anhu. Sesuatu yang dilarang itu hukumnya haram. Ya, mal manhi anhu. Apa yang dilarang di sini? Akal riba. Memakan riba. Fatakunu aklur riba haramun. Fatakunu aklur riba haram. Wa fasadahu, ya, ini konsekuensi yang kedua yaitu rusaknya. Rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Jadi berkonsekuensi kepada hukum haram dan rusak, ya, atau kerusakan sesuatu yang dilarang tadi. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أدلة على ذلك. طيب، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sighatun nahi taqtadi tahrim, berkonsekuensi kepada hukum haram, sesuatu yang dilarang tadi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wa ma ataakumur rasul, dan segala yang dibawa oleh Rasul sallallahu, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang atas kalian, fantahu, maka berhentilah. Kaifa wajhul istidlal hadhihi al-ayah ala anna
sighata an-nahi taqtadi tahrim. Bagaimana sisi pendalilan atau wajhul istishhad, wajhul istidlal? Ya, hadhihi al-ayah. Qal fal amru bil intihai amma naha anhu yaqtadi wujubal intiha. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Perhatikan wajhu ad-dalalah ayat ini terhadap masalah. Fal amru bil intiha, perintah untuk berhenti. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk berhenti. Fantahu. Ialah al-amru bil intiha. Berhenti dari apa? Dari manahakum anhu. Ya, amma naha anhu, dari setiap yang dilarang oleh Rasul. Ya, wa ma fal amru bil intiha amma naha anhu. Perintah untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul, ya, tadi wujubal intiha. Ini berkonsekuensi wajibnya untuk berhenti. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibahas tuh. Al-amru yufidul wujub. Atau al-amru taqtadil wujub. Ya. Dan ini kita dapati adanya perintah nih. Fantahu kan amr. Ya. Jadi diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul. Atau untuk berhenti. Maka perintah itu yang tadi wujubil intiha. Mengharuskan wajibnya intiha untuk berhenti. Ya, sudah sampai sini. Ya. Kalau berhenti dari segala yang dilarang oleh Rasul itu wajib, berarti artinya apa? Melakukannya haram, ya atau tidak? Ya, saya ulangi lagi. Kalau berhenti dari segala yang dilarang oleh Rasul itu wajib, dan ini kita dapatkan dari perintah fantahu atau hukumnya wajib, maka konsekuensinya apa? Haramnya melakukan itu, artinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Maka saya mengatakan wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li. Maka kelaziman dari wajibnya intiha, ya, yaitu haramnya mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan untuk intiha, yaitu segala yang dilarang oleh Rasul. Maka kesimpulannya apa? Anna sighatan nahi, ya, taqtadi tahrimal manhi anhu, ya. Baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya larangan itu berkonsekuensi kepada haramnya sesuatu yang dilarang. Tsumma qala min al-adillah ala annahu yaqtadil fasada. Qauluhu sallallahu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di sini ya'ud ila nahi, ya. Adapun di sini disebutkan ala annaha. Di sini maksudnya adalah sighatun nahi. Jadi sama saja maksudnya ya nahi itu. Terkadang disebutkan dengan sighatun nahi, terkadang langsung saja nahi. Ya. Seperti di sini wa minal adillati ala annahu, berarti dhamir ya'ud ila nahi. Yaqtadi al-fasad, berkonsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang, ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak berada di atas urusan kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ay mardud. Ya, raddun ay mardud, tertolak. Wajhul istidlal hadal hadis ala al-mas'alah
Wa ma naha anhu, dan segala yang dilarang oleh Rasul SAW, ya, laisa alaihi amrun nabi. Maka sesuatu yang dilarang itu pasti bukan di atas urusan Nabi SAW. Ya. Jadi misalnya kalau kita buat lingkaran seperti ini misalnya, ya, kemudian kita bagi dua bagian, bagian yang atas itu adalah amrun nabi, ya, amru an nabi. Bagian yang bawah ini ma laisa ala amrin nabi. Baik. Bagian yang atas itu adalah amrun nabi. Ini perkara-perkara yang di atas urusan Nabi SAW. Adapun bagian yang kedua itu perkara-perkara yang laisa ala amri nabi. Kira-kira kalau kita ditanya, perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW itu termasuk bagian atas atau bagian bawah? Kira-kira. Maka pasti kita akan menjawab, perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah termasuk dari perkara yang bawah, yang laisa ala amrun Nabi SAW. Ya. Fayakunu mardudan. Maka kalau dia dikerjakan, ya, akan apa? Akan tertolak. Ya. Kalau dia dikerjakan maka akan tertolak. Kenapa tertolak? Karena dia rusak. Maka perintah atau larangan yang tadi fasad al-manhi, ya, maka an-nahi yaqtadi fasad al-manhi anhu. Baik. Nah, itu adalah dalil yang beliau sebutkan tentang dua konsekuensi dari an-nahi. Yang pertama tahrim manhi anhu, yang kedua adalah fasad manhi anhu. Taib, hadza wa qa'idatul madhab fil manhi anhu hal yakunu batilan am aw sahihan ma'a tahrim kama yali. Taib, di sana terdapat beberapa permasalahan Muhammad. Taib, di sana ada beberapa permasalahan yang dilarang oleh syariat. Tetapi hukumnya tidak sampai rusak. Ini ada beberapa keadaan dan kasus yang dilarang. Akan tetapi hukumnya tidak sampai rusak. Sehingga apa yang disebutkan sebelumnya itu tidak lazim. Lazim itu tidak mengharuskan. Karena di sana didapatkan adanya beberapa keadaan sesuatu itu dilarang tetapi hukumnya tidak rusak. Contohnya misalnya seperti
Ya, contohnya itu seperti ya, seperti larangan untuk melakukan tasriyah. Tasriyah itu seorang mengikat ya ambing susu kambingnya ya sebelum dijual agar susunya itu terlihat banyak. Ini diikat ambingnya itu ya, maka akan terkumpul tuh. Jadi seolah-olah kambing ini kambing yang menghasilkan susu yang banyak. Ya. La tusirru al-ibila wal ghanama. Ya. Janganlah kalian melakukan tasriyah seperti tadi. Ya. Kemudian selanjutnya saya kok lupa teks hadisnya itu. Artinya ketika benar-benar kambing itu sudah terjual dan pembeli itu tertipu, ya, artinya setelah diperah susunya, ternyata susunya tidak sebesar sebelumnya, kan gitu. Ya, karena memang sebelumnya ditahan, gitu ya. Maka kata Rasulullah, bagi pembeli ini yang tertipu ini boleh dia mengembalikan. Ya, dia mendapatkan hak khiyar apakah tetap melanjutkan jual belinya itu atau apakah dia akan membatalkan ini mengembalikan kambingnya dengan satu sok kurma. Ya. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya tasriyah itu dilarang. Ya. Tetapi ketika seorang menjual kambing yang sudah tasriyah tadi, jual belinya tetap sah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah memberikan khiyar kepada pembeli tadi untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Dan kaedahnya khiyar itu hanya bagi akad yang sah. Karena kalau akadnya itu dari awal sudah tidak sah, nggak perlu dikasih khiyar, sudah batal gitu saja, kembalikan. Ketika Rasulullah memberikan khiyar kepada pembeli yang tertipu, ya, karena perbuatan penjual di sini dengan menahan ambing susu kambing ini, maka ini menunjukkan bahwasanya jual beli yang mereka lakukan tadi sah. Padahal jelas Rasulullah mengatakan la tusirru al-ibila wal ghanama. Ya. Tapi ala kulli hal itu sebagai contoh saja ya, di sana masih ada lagi banyak ya beberapa keadaan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi statusnya tidak sampai kepada rusak. Tidak sampai kepada rusak. Maka di sini akan disebutkan kaidah untuk mengenali kapan manhi anhu itu rusak dan mana manhi anhu itu yang tidak rusak. Dan ini kaidah yang dipegang oleh sesuai dengan mazhab Hambali. Ya, nanti di mazhab Syafi'i, mazhab yang lain berbeda lagi kaidahnya. Ya, karena Syekh di sini beliau bermazhab Hambali, ya, maka beliau menyebutkan di sini kaidah dalam membedakan kapan manhi anhu fasidun dan kapan manhi anhu sahihan.
Ya. Maka beliau mengatakan hadza wa qa'idatul madhab. Ini adalah kaidah madhab, maksudnya adalah madhab Hambali fil manhi anhu, tentang status atau untuk mengetahui ya status sesuatu yang dilarang. Hal yakunu batilan, apakah manhi anhu itu menjadi batil, rusak, au sahihan, atau tetap sah, ma'atahrim, tetapi bersamaan dengan itu ya hukumnya haram, tapi statusnya sah. Ya, dan ini mengisyaratkan bahwasanya antara sah dan dosa itu bisa bergabung. Ya, tidak selalu berpisah, bisa bergabung, sah tapi haram, gitu. Sah tapi berdosa. Ya, begitu. Jadi tidak ada kelasiman ya antara sah dengan tahrim. Ya. Kama yali, sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Awalan ayakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhi an. An yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhi an. Yaitu larangan itu kembali kepada esensi dari sesuatu yang dilarang. Ya, esensi dari sesuatu yang dilarang atau dzat al-manhi an. Ya, dari sini kita artikan esensi saja ya. Ya. Au syartihi, atau kembali kepada syaratnya. Fayakunu batilan. Kalau seperti itu, maka al-manhi anhu apa? Batil. Rusak. Ya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Ini yang kaidah yang pertama. An yakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu au syartihi fayakunu batilan. Jadi kalau larangan itu ya, tertuju kepada esensi sesuatu, atau sesuatu yang dilarang tadi, atau syaratnya, maka menjadi batalah, ya, menjadi batillah sesuatu yang dilarang tadi. Tsaniyan ayakuna nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaq bidzatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batilan. Tapi yang kedua, larangan tadi tertuju atau kembali kepada amrin kharij, yani sesuatu di luar esensi sesuatu yang dilarang. La yata'allaq bidzatil manhi, enggak ada kaitannya dengan esensi sesuatu. Wala syartihi, tidak pula terkait dengan syaratnya. Jadi dia bukan esensi sesuatu tersebut, bukan pula syarat dari sesuatu tersebut. Amrun kharij. Ini faktor luar. Ya, atau faktor eksternal. Fala yakunu batila. Maka sesuatu yang dilarang tadi tidak rusak. Tidak apa? Tidak rusak. Artinya sahih berarti. Ya. Kalau dikerjakan sahih. Baik, sekarang beliau akan sebutkan contohnya. Contoh-contoh dari kaidah tadi atau penerapan kaidah tadi. Ini kaidahnya yakuna nahyu idza kana nahyu aidan ila dzatil manhi anhu wa syartihi fa yakunu batilan. Wa in kana nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaq bi dzatil manhi anhu wa la syartihi fa yakunu fala yakunu
batilan ay sahih. Kemudian beliau sebutkan contohnya. Mithalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Jadi yang dimaksud dengan dzatil manhi anhu, esensi sesuatu itu manakala dia berupa salah satu dari rukun-rukunnya. Maka misalnya, sholat misalnya ya. Maka esensi sholat itu terwujud pada rukun-rukun sholat itu. Salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, itu dzatil manhi anhu. Ya, itu terwujudkan pada rukun-rukun sesuatu tersebut. Kalau sesuatu itu sholat, maka ya rukun-rukunnya. Kalau sesuatu tersebut puasa, ya pada rukun-rukunnya wahadat. Misalul ayat idza dzatil manhi anhu fil ibadah. Contoh, apabila larangannya ini kembali kepada esensi sesuatu yang dilarang dalam ibadah. An-nahyu an saumi yaumil idain. An-nahyu an saumi yaumil idain. Yaitu larangan untuk berpuasa pada 2 hari raya. Ya. Nah, Rasulullah SAW an saumai yaumil fitri wal adha atau kama qala sallallahu ya atau kama qala fil hadis. Ya. Nah, Rasulullah SAW an saumai yaumil id, ya. Ini Idul Adha wa Idul Fitr. Jadi puasa pada saat hari raya terlarang. Lalu bagaimana status puasa yang dikerjakan pada hari raya? Apakah sah atau batil? Kan gitu. Ya, kita lihat kepada kaidah mazhab di sini. Ya. Larangan itu tertuju kepada apa? Kembali kemana? Maka kita dapatkan bahwa larangan itu kembali kepada esensi sesuatu tersebut. Esensi puasa apa? Ya. Menahan diri. Ya. Dari segala yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi larangan ini bergerak kembali kepada dzatul manhi anhu. Itulah yang dilarang gitu. Puasa itu saat 2 hari raya. Ya. Fayakunu as-shaum fi yaumi al-idain batilun. Ya. Maka puasa yang dikerjakan pada 2 hari raya adalah puasa yang batil. Ya. Puasa yang rusak. Muamalah. Ada nida'il jum'ah ats-tsani. Mimman talzamuhu al-jum'ah. Yaitu larangan untuk melakukan jual beli setelah azan hari Jumat yang kedua. Ini azan yang kedua pada hari Jumat. Ba'da nida'il jum'atis tsani. Mimman talzamuhu al-jum'ah. Yaitu larangan ya dari orang-orang yang wajib mengerjakan salat Jumat. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wa dzarul bai'. Ya. Dilarang melakukan jual beli
setelah azan yang kedua pada hari Jumat. Apa hukum orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat melakukan jual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat? Maka berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh di sini, yakunu batilan. Maka jual beli tersebut batil, rusak. Ya. Kalau rusak berarti la yatarattab alaihi athar. Tidak memiliki konsekuensi hukum berupa perpindahan kepemilikan. Karena larangan itu kembali kepada esensi dari suatu, ya jual belinya itu. Ya. Itu ketika dikerjakan kapan? Setelah azan kedua pada hari Jumat bagi orang-orang yang wajib mengerjakan Jumat. Artinya kalau jual beli dilakukan setelah azan yang kedua hari Jumat tetapi oleh orang-orang yang tidak wajib Jumat, maka bukan itu permasalahan kita. Permasalahan kita adalah orang-orang ya. Bina'an ala hadhihi al-qaidah. Karena berdasarkan kaidah ini, dibangun di atas kaidah ini. Yang tentunya mungkin mazhab yang lain berbeda. Ya. Baik. Wa mithalul 'aid ila syartihi fil ibadah. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. Ya. Contoh larangan yang kembali kepada syarat manhi anhu. Jadi manhi anhu punya syarat-syaratnya kan? Gitu. Salat punya syarat-syaratnya, ya. Haji punya syarat-syaratnya dan seterusnya. Jadi manakala larangan itu kembali kepada syarat dari manhi anhu tadi, maka menjadi batil. Ini contohnya fil ibadah. Kalau dalam ibadah, contohnya apa? An-nahyu an lubsi rajuli thawbal harir. Yaitu larangan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra. Ya. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Di sutra itu diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW. Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah. Kita tahu bahwasanya menutup aurat itu adalah syarat untuk sahnya salat. Ya kan? Salah satu syarat dari sahnya salat adalah menutup aurat. Sekarang bagaimana hukumnya kalau seseorang itu memakai baju untuk ya menutup aurat atau dengan ungkapan lain, lalu apa hukumnya salat seorang laki-laki yang menutup auratnya dengan pakaian sutra kan gitu? Ya. Apa hukumnya salat seorang laki-laki dewasa yang menutup auratnya dengan sutra? Ya. Fa idza sataraha bi thawbin manhiyin anhu, maka ketika seorang menutup auratnya, sataraha ay satara al-aurata bi thawbin dengan baju manhi anhu yang terlarang seperti sutra. Ya. Bagaimana hukum salatnya? Lam tasihhi as-salatu.
li'audin nahyi ila syartiha. Maka jawabannya adalah salatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan ini kembali kepada syaratnya, yakni syarat salat. Ya. Wa mithalul 'aid ila syartihi fil muamalah. Ya, sekarang bagaimana contoh jika larangan itu kembali kepada syaratnya dalam muamalah? Contohnya adalah an-nahyu an bai'il hamal. An-nahyu an bai'il hamal. Larangan untuk menjual atau jual beli hewan yang sedang mengandung. Ya, artinya yang jadi objeknya adalah janin yang masih dalam perut induknya. Nah, ini tentunya dilarang, ya, sebagaimana dalam hadis. Yaitu larangan untuk menjual atau membeli janin yang masih dalam perut induknya. Bagaimana hukum dari jual beli yang seperti itu? Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihatil bai'. Maka kita katakan kejelasan objek yang ditransaksikan, fal ilmu bil mabi', ya, kejelasan objek yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan itu adalah syarat sahnya jual beli. Syartul lisyatil bai'. Ya. Ada apa yang ditransaksikan itu jelas. Itu menjadi syarat sahnya jual beli. Baik, maka pada jual beli janin yang masih dalam perut induknya, jelas ini suatu yang tidak jelas, ya, suatu yang tidak pasti apakah jantan atau betina, apakah cacat atau waras, dan seterusnya, apakah nanti hidup atau mati, enggak jelas. Maka syaratnya enggak terpenuhi di sini. Ya, dan kaidahnya kalau larangan itu kembali kepada syarat sesuatu, maka yakunu batilan. Maka saya mengatakan fa idza ba'al hamla lam yasihhil bai'u li'audin nahyi ila syartihi. Maka ketika seorang menjual janin dalam kandungan, ya, janin dalam perut induknya, lam yasil bai', maka jual belinya tidak sah. Ya. Kenapa? Li'audin nahyi ila syartihi. Karena larangan ini kembali kepada syarat dari jual beli itu sendiri, yaitu al-ilmu bil mabi'. Kejelasan objek yang ditransaksikan. Wa mithalun nahyil 'aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Ya. Itu sudah berlalu tuh kaidah yang pertama. Yaitu kaidah yang menunjukkan bahwa larangan itu menjadikan rusak. Yaitu ketika kembali kepada esensi sesuatu dan syaratnya. Baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Sekarang kita berpindah kepada atau melanjutkan kepada kaidah yang kedua. Yaitu manakala nahi itu kembali kepada amrun kharij. Amrun kharij itu berarti tafsirannya adalah dia bukan esensi sesuatu itu dan bukan pula syaratnya. Ya.
Wa mithalun nahyil 'aid ila amrin kharid fil ibadah. Sekarang dalam ibadah. Contohnya bagaimana? An-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Itu larangan seorang laki-laki untuk memakai penutup kepala dari sutra. Entah itu berupa sorban misalnya, atau peci, ya, atau yang lainnya, itu imamah, suatu yang ditaruh di kepala. Ya. Dan tentunya kalau terbuat dari sutra dilarang, ya, karena itu juga termasuk pakaian, termasuk juga apa? Pakaian. Walau sallallahu alaihi imamatu haririn. Sekarang bagaimana hukumnya kalau seorang laki-laki sholat dan dia memakai peci dari sutra? Kalau sallallahu alaihi imamatu harir. Lam tabtul sholatuhu. Maka status sholatnya itu tidak batal. Artinya apa? Sah. Sahhat sholatuhu. Lianna an-nahya la ya'udu ila dhatis shalah wala syartiha. Karena larangan ini tidak kembali kepada esensi sholat dan tidak pula syarat sah sholat. Ya. Memakai imamah itu bukan esensi sholat, bukan sholat, ya enggak. Sholat kan terwujud dari rukun-rukunnya. Ya. Dan memakai peci bukan pula syarat sahnya sholat. Artinya orang sholat nggak pakai peci, nggak pakai imamah, sah. Ya. Selama auratnya tertutup. Ya. Taib. Sehingga sholat yang seperti itu, sholatnya sah. Tapi apakah berdosa? Ya jelas berdosa. Ya. Karena dia melanggar larangan Rasulullah SAW untuk memakai sutra. Ya. Tapi status sholatnya sah. Ya. Karena larangan ini la ya'udu ila dzati shalah wala syartiha. Wa mithalul 'aid ila amrin kharijin fil muamalah. Wa mithalul 'aid ila amrin kharijin fil muamalah. Sekarang bagaimana contohnya kalau larangan itu kembali kepada faktor luar, faktor eksternal dari sesuatu yang dilarang di dalam muamalah. Yaitu an-nahyu 'anil ghisyi. Larangan untuk berbohong. Ya. Larangan berbohong. Man ghasyana falaysa minna. Sekarang bagaimana kalau seorang jual beli disertai dengan kebohongan? Menjual barang yang harganya 50.000 dijual dengan harga 200.000. Dengan berbagai macam cara, ya. Bagaimana hukumnya? Padahal berbohong jelas dilarang. Qala al-musannif falau ba'a syai'an ma'al ghishi lam tabtul aw lam yabtul al-bay'u. Kalau seorang ba'a syai'an menjual sesuatu ma'al ghishi disertai dengan kebohongan, contohnya tadi, ya, melakukan tasriyah tadi, ya,